Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita akan melihat dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1-10. Percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Beberapa hari ke depan kita akan melihat, apa sih ciri-ciri dari orang yang lahir baru? Dan betapa pentingnya kelahiran baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama-sama, tanpa kelahiran baru, tidak seorang pun akan berdiam bersama dengan Bapa di surganya yang kekal. Tanpa kelahiran baru, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan bisa memasuki langit baru dan bumi baru. Karena itu kita penting mengetahui dan belajar apa ciri-ciri dari kelahiran baru. Nah, hari ini pertama-tama kita akan belajar, Bapak Ibu, apa yang bukan kelahiran baru. Kita akan melihat itu terlebih dahulu, apa yang bukan kelahiran baru, lalu kemudian kita akan melihat apa yang disebut dengan kelahiran baru. Teks kita dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 1-10. Saya baca dengan cepat Bapak Ibu. Firman Allah berkata, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat yang ke-8 Bapak Ibu, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama-sama. Dari ayat ini, beberapa hari ke depan, coba kita merenungkan apa itu kelahiran baru. Yang pertama, yang Bapak Ibu perlu ketahui bersama-sama, ingat apa yang bukan kelahiran baru. Dia ada di dalam kekristenan, dia sering kita lihat, Bapak Ibu, dia ada di dalam gereja barangkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atau barangkali kita sedang mengalaminya saat ini. Yang bukan kelahiran baru adalah antusiasme terhadap hal-hal yang spektakuler. Orang yang begitu bersemangat tentang hal-hal yang spektakuler. Orang yang begitu bergairah tentang fenomena-fenomena luar, tentang hal-hal rohani, tentang mujizat, tentang kedahsyatan dari perbuatan-perbuatan ajaib. Itu bukanlah kelahiran baru. Kalau Bapak Ibu melihat dalam teks Injil Yohanes, sebelum pasal 3 ini, di dalam Yohanes 2 ayat 23-25 Bapak Ibu, firman Allah berkata, dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Bapak Ibu, hari itu ada banyak orang melihat peristiwa spektakuler, banyak orang melihat apa yang dilakukan Yesus, mujizat-mujizat yang luar biasa, Bapak Ibu. Lalu kemudian mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi firman Allah berkata apa? Tuhan Yesus menolak. Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka sebab dia mengenal mereka semua. Kelompok orang ini adalah kelompok yang begitu antusias dengan mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka terkagum-kagum, mereka kemudian begitu simpatik. Tapi firman Allah berkata Tuhan Yesus menolak kepercayaan mereka karena Yesus tahu isi hati mereka. Apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Kelahiran baru bukanlah tentang kekaguman akan hal-hal mujizat. Tidaklah salah kagum dengan mujizat. Tapi perhatikan Bapak Ibu bahwa kelahiran baru bukan tentang hal seperti itu. Bukan penekanan kepada fenomena luar. Orang-orang ini walaupun begitu kagum dengan mujizat yang dilakukan Kristus, tapi mereka bukanlah orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Bapak Ibu, kita perlu merenungkan bagian ini. Ayo kita belajar bersama-sama. Hidup bukan menekankan kepada fenomena yang spektakuler. Bukan Bapak Ibu. Bahkan mungkin hidupmu biasa-biasa saja.
Tapi jika engkau sungguh-sungguh lahir baru, engkau dikasihi Tuhan. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.